Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang pertarungan antara dewa dan siluman. Daripada penasaran dan banyak cincong di awal, langsung saja gaskan ke intisarinya. Film diawali dari sebuah misi yang akan dijalankan oleh para penjaga malam di Chang'an. Saat ini mereka akan memburu tubuh asli dari siluman ular Nanda. Tubuh asli siluman ular Nanda dapat berkembang biak dengan merasuki tubuh manusia. Bagi non tubuh asli tidak dapat berkembang biak. Alhasil mereka harus membasmi tubuh asli siluman yang mereka duga menyamar sebagai Xiaoyan. Naasnya, lokasi yang akan menjadi target adalah sebuah sekolah Chang'an, tempat Li Qi bersekolah bersama teman sekelasnya bernama Li Yifei. Singkat cerita, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dalam menuntaskan misi ini. Tim yang ada di sekolah yaitu Qi, Pengyi, Nan, juga Yifei. Selama perjalanan memasuki sekolah lewat belakang, Yifei sempat teringat saat kejadian monster menyerang mereka. Sebelumnya dia sempat dihilangkan ingatannya oleh Mo, tapi sepertinya itu gagal. Keberadaan Yifei bersama mereka sebab Yifei ingat tentang penyerangan itu dan melapor ke polisi, namun polisi justru membawanya kepada pasukan pemburu malam. Alhasil dia ada di tim saat ini. Di sisi lain, Moh dan juga Suan tengah mempersiapkan penghalang supaya para monster tidak kabur. Bahkan Xiang Nan dan Kapten Mo Ye juga sedang menjalankan tugasnya dan membuat strategi paling aman untuk menangkap siluman ular Nanda. Alhasil mereka membagi ke dalam dua tim lagi, di mana Kie bersama Yifei sedangkan Ong Yin bersama Nan pergi mencari kamar suci di asrama putri. Saat ini mereka sempat kesulitan mencari siapa di antara para murid yang merupakan siluman ular Nanda. Namun dengan kemampuan persepsi visual Kie bisa melihatnya dengan mudah, sementara itu Nan dan juga Ong Yin sudah sampai kamar milik Suji. Kagetnya mereka menemukan skin tergantung di jemur dan memberitahu semua tim, sedangkan Kie dan juga Yifei masih menelusuri seisi sekolah dan melihat hampir semua siswa bukanlah manusia, melainkan para keturunan siluman ular Nanda. Di lain sisi, Xiang Nan dan juga Mo Ye tengah pergi ke rumah orang tua Xiaoyan. Mereka datang untuk menghabisi siluman ular Nanda yang menyamar sebagai ibunya Xiaoyan. Dan mereka berhasil menghabisi siluman tersebut. Tim yang berada di sekolah juga akan bersiap untuk bertempur melawan para keturunan siluman ular Nanda. Sebab secara tiba-tiba mereka muncul dengan wajah asli mereka. Alhasil status penyelidikan berubah menjadi pembantaian habis-habisan. Pertempuran dimulai dari Kie yang menghadapi siluman ular. Hal itu memicu semua keturunan siluman ular muncul dan mengamuk. Semua tim bergegas untuk menghabisi semua para siluman tanpa menyakiti inang tubuhnya. Kembali ke Kie dan juga Yifei, mereka tengah ke lantai atas untuk membantu para siswa di dalam lab biologi. Terdapat satu siluman ular, namun para siswa tidak membiarkan mereka masuk, sebab siswa tersebut tidak menyadari adanya siluman di dalam. Beruntungnya ada King Yu dan juga peluru dari Swan, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan dan King Yu juga ikut membantu mereka. Setelah itu King Yu membantu Kie mencari tubuh asli siluman ular Nanda. Bahkan para jenius seperti King Ye mengajari Kie menembak. Selanjutnya mereka segera pergi ke ruang musik untuk dapat menangkap Xiaoyan. Di sana ada beberapa siswi termasuk Suji. Singkat cerita, Xiaoyan bukanlah tubuh asli dari siluman ular Nanda. Tubuh aslinya tidak lain adalah Suji. Sialnya, Suji akan segera menyerang Kie. Namun dia dihalangi oleh Yifei. Alhasil Yifei harus kehilangan satu lengannya. Hal ini membuat Kie harus terlibat pertarungan dengan Suji. Di sisi lain, para siluman ular tersebut sudah menyebar. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan membunuh Suji. Beruntungnya Kie dibantu oleh Swan berhasil mengalahkan Suji.
Walaupun mereka berhasil, King Yu merasa ada yang tidak beres dengan kemampuan tersembunyinya. Dan kejeniusannya, dia berhasil mengungkap tubuh asli siluman ular yang sebenarnya yaitu Yipe. Setelah menghabisi para siluman ular Nanda, di suatu tempat tersembunyi milik Kie, dia berhak menentukan setiap jiwa yang telah direnggut olehnya. Untuk melanjutkan hidup mereka saat ini, Kie tengah mendengar cerita dari tubuh asli siluman ular Nanda yang sempat mengambil alih tubuh Yipe. Bahkan siluman itu juga bercerita tentang rasa bersalah Yipe yang pernah meninggalkan Kie saat monster menyerang. Di situ Yipe adalah teman dan orang yang sangat baik, hingga siluman ular sendiri tidak dapat mengendalikan dirinya setelah mendengar itu. Kie menghampiri Yipe dan melihat status notifikasi Yipe. Di sana Kie memberikan pilihan pada Yipe untuk memilih hidupnya setelah dibunuh oleh Kie. Awalnya Yipe belum bisa memutuskannya hingga tangisannya membuat sebuah keajaiban. Muncullah surat kontrak kerja perawat di rumah sakit milik Kie. Alhasil mereka sepakat untuk menandatangani kontrak tersebut. Setelah itu, Kie membawa Yipe untuk bertemu dengan Nix. Di situ Nix menganggapnya sebagai cucunya dan sangat senang melihat Yipe. Bahkan dia juga memeluknya dengan sangat erat. Lalu Kie langsung memberikannya tugas untuk membantu merawat pasien di rumah sakit. Di sisi lain, tim penjaga malam sempat merasa janggal dari kejadian tadi siang, sebab kepala siluman ular Nanda menghilang. Sementara itu, Kie tengah pergi ke suatu tempat penelitian bernama Proyek 816. Ternyata ialah yang membawa kepala siluman itu untuk menjadi bahan penelitian. Di lain sisi, Kie tengah sparring dengan Muiz sambil membicarakan latihan khusus camp untuk Kie, sebab setiap anggota menjaga malam harus mengikuti pelatihan tersebut. Berbeda dengan mereka, Kapten Tim 006 Xiao berserta wakilnya Yuan tengah membicarakan sebuah camp pelatihan yang dipindah ke Chang'an. Sekaligus Xiao juga memberikan pom tentang Kie pada Yuan untuk dilatih pada saat itu. Bukan hanya Kie yang akan mengikuti camp pelatihan. Ada beberapa anak muda seperti anak konglomerat Bailey Taming yang suka memberikan jam tangan mahal, pemuda berbakat seperti Ken Xingshu yang suka memberantas preman dan perkelahian antar geng. Bahkan seorang pendosa, Chow Yuan, yang sudah bertobat pun akan ikut melakukan pelatihan khusus di Changnan. Sementara itu, sekte gereja Dewa Kuno akan gencar mengirim para anggotanya untuk menyerang penjaga malam demi misinya bernegosiasi dengan Kie sebagai agen Dewa Mikhail. Penyerangan itu dilancarkan oleh salah satu anggotanya. Ia membongkar kantor penjaga malam, setelah itu dia juga dihadang oleh Ong Ying. Di sisi lain, Xiang Nan dan juga Mu Ye tengah mengantar Kie menuju ke tempat camp. Sesampainya di depan pintu camp, seisi ruang CCTV kaget. Sebab seorang anak SMA yang menjadi agen Dewa, namun Inspektur Iwan langsung datang dan menyuruh salah satu anggotanya untuk menyebut Kie. Singkat cerita, pria bawaan Inspektur Yuan menceritakan semua yang ada di camp yang baru saja dibangun, termasuk menceritakan tentang tim topeng pada Kie. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di depan gedung pangkalan. Selama 1 tahun, Kie akan diberikan pelatihan khusus di camp ini. Setelah itu, Kie pergi ke kamar asramanya dan dia bertemu dengan Bailey. Selama setahun mereka akan menjadi teman sekamar. Tidak lupa Bailey memberinya hadiah yang banyak sekali. Namun Kie hanya bingung. Sayangnya obrolan perkenalan mereka tidak berlangsung lama, sebab mereka harus segera ke lapangan untuk segera melaksanakan pelatihan pertama mereka. Saat ini semua pasukan tengah bersikap tegap sambil mendengarkan Inspektur Yuan berbicara. Di pertengahan pembicaraannya, Sen merasa tidak setuju dengan pendapat Inspektur Yuan. Bahkan beberapa tentara baru lainnya juga mengikuti Sen dan juga Bailey menyatakan pernyataan tidak setuju. Dari beberapa tentara baru membuat Inspektur Yuan mendatangkan tim topeng untuk menjadi tantangan pada pelatihan pertama. Tim misterius tersebut berhasil membuat beberapa tentara baru kewalahan sebab kemampuan mereka masih dirahasiakan. Singkat cerita, tantangan kali ini yaitu bagi mereka yang berhasil membuka topeng dari tim topeng ini, maka mereka dinyatakan lolos. Tidak lama kemudian tantangan ini sudah dimulai. Hampir sebagian dari tentara baru berhasil dirobohkan oleh tim topeng dan sisanya melarikan diri.
Sementara itu, Kie dan juga Belly tengah pergi ke gudang senjata untuk melengkapi pertahanan mereka. Mereka mengalami kesulitan membuka pintu gudang tersebut. Tidak lama kemudian muncullah seorang wanita bernama Molly. Wanita itu berhasil membuka pintu dengan kekuatan miliknya. Setelah itu, para tentara langsung mengambil senjata termasuk Molly dan juga Kie. Singkat cerita, Kie mengajak Molly untuk bekerja sama dalam tantangan ini. Mereka juga berkenalan, sialnya mereka kedatangan seorang anggota topeng yaitu Yue Gui. Berkat kemampuan visual Ki, mereka bisa mengetahui kekuatan Yue dan menangkis serangannya. Di situ Kie juga menganalisis kemampuan milik Yue dan memberitahunya pada rekan-rekannya. Lalu mereka semua berencana untuk melepas topeng Yue bersama-sama mumpung dia sendirian. Mereka sedang berusaha membuat Yue terpojok. Sialnya teman-teman Yue datang dan merubah domain di gudang tersebut. Alhasil mereka semua terjebak di domain yang diciptakan oleh tim topeng. Kini mereka harus menghadapi kelima tim topeng ini. Berkat kerjasama tim mereka berhasil lepas dan kabur dari domain tim topeng. Bahkan mereka juga membuat tim topeng kewalahan dan hampir kalah. Kini mereka bertiga berhasil kabur dengan selamat. Setelah itu mereka tengah membuat strategi untuk bersembunyi dan keluar menyerang di saat ada kesempatan datang. Di sisi lain, Chou Yuan bersama temannya melarikan diri dari kejaran tim topeng. Sayangnya Chou Yuan memilih menyerang, sementara itu kelompoknya Chou Yuai yang juga ada Shen tengah berusaha melawan Yue. Ialah teman-temannya pada kewalahan melawan Yue. Rencana cerdiknya itu hampir saja berhasil dan harus gagal karena salah satu anggota tim topeng yang Wei datang dan menghancurkan rencana itu. Namun rencana itu masih berlanjut sebab Shen berencana menipu Wei. Di lain sisi, Mu Ye tengah menelepon seorang dan beritahu soal kemunculan para anggota gereja dewa kuno. Beruntungnya Hong Yi yang berhasil menangkap satu dan dia bersiap untuk menginterogasinya dengan cara yang sangat keras. Kembali ke pertarungan antara tentara baru melawan tim topeng. Saat ini Shen masih berusaha untuk menyerang Wei dan juga Gui. Sayangnya Shen sempat gagal. Ditambah tim topeng kembali bersatu lagi. Namun dia tidak menyerah dan melancarkan rencana lain yaitu menjebak tim topeng. Di situ tim topeng sudah terkepung oleh para pasukan tim Shen. Trik ini sempat membuat tim topeng kewalahan untuk menahan serangan bertubi-tubi dari semua pasukan di segala arah. Karena melihat timnya terdesak, Wang sebagai kapten tim topeng turun tangan dengan kekuatan pengendali waktu miliknya. Dan tebasan bayangan tim topeng berhasil membalikkan keadaan. Kejadian itu membuat pasukan yang tersisa tereliminasi terus-menerus hingga hanya tersisa 5 orang saja. Namun tiba-tiba saja Chou Yuan menyerahkan dirinya pada Tian Feng. Sekalipun tindakan yang dilarang oleh Ping dan dia juga sedikit meremehkannya. Namun Chou tidak peduli sebab diyakini tim topeng tidak akan bisa melawannya dengan kekuatan dewa miliknya. Tanpa mereka sadari, seekor burung emas milik Belly terbang ke sana dan menjadi sebuah kembang api. Ini menandakan tim Kie akan segera ikut bergabung melawan tim topeng. Tidak lama kemudian ketika Chou akan dieliminasi oleh Ping, Molly, Belly dan juga Kie datang menolongnya. Kie meminta Belly untuk menjaga Chou selama dia by one dengan Mia. Mendengar Belly memanggil nama Kie, Chou yang penasaran dengan nama lengkapnya namun Belly belum memberitahukannya. Dia langsung pergi membawanya dengan kekuatan miliknya. Sementara itu, Molly tengah menghadapi Ping. Namun di tengah pertarungan, Wei datang dan melempar Ping. Sebab wanita itu ingin by one antara sesama wanita. Kembali ke Belly terus menanyakan soal nama lengkap Kie. Namun Belly belum mau bicara soal itu. Sialnya di tengah perdebatan itu mereka diserang oleh Gui yang untungnya ada kekuatan milik Belly.
yang dapat mematahkan pedangnya Gui. Alhasil Bailey terlibat pertarungan dengan Gui. Karena Bailey akan serius melawan Gui, dia meminta Cho untuk tetap berada di dalam tali miliknya di tengah pertarungan Bailey versus Gui. Cho bertanya lagi padanya kali ini. Bailey menjawabnya dan membuat Cho kaget. Selama beberapa saat, Cho mengingat perkataan biksu saat itu tentang alasan kenapa dia harus ikut camp. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan Lin Che. Hal ini membuat Cho bangkit dan memiliki semangat bertarung lagi. Sekalipun begitu, kekuatan Cho juga berhasil ditekan berkat alat dari camp. Dengan ini, Cho bisa dengan tenang menggunakan kekuatannya untuk melawan Ping. Pertarungannya saat ini adalah pertarungan by one di mana duel Shen versus Chuan. Begitu juga dengan duel antara Kie versus Mia, kekuatan dua dewa yang saling beradu. Si Kie bertarung sambil mengingat semua informasi tentang kekuatan yang dimiliki oleh Mia. Tujuan pertama Kie adalah menjegal sementara pedangnya Yuan yang digunakan oleh Mia. Kie berhasil menyegalnya, alhasil pedang Yuan hanya akan menjadi pedang biasa. Semua ini berkat informasi dari Bailey dan berhasil membuat rencana mereka berjalan sempurna. Di sisi lain, Bailey masih sengit melawan Gui. Dengan kekuatan miliknya, sekalipun kekuatan milik Bailey berhubungan dengan status keluarganya, namun ia selalu menyangkal hal itu dan memilih untuk rendah hati. Bukan hanya Bailey, Molly juga sama, sedang bertempur hebat dengan Wei. Di lain sisi, Shen juga berhasil memojokkan Yuan dengan kemampuan miliknya. Sementara itu, Cho Yuan mulai untuk membangkitkan kekuatan misterius miliknya. Ternyata kekuatan miliknya berasal dari Raja Hitam. Hal ini membuat Ping sangat terpojok sebab level Cho Yuan berada di atasnya. Kebangkitan itu membuat seisi camp kaget, namun tidak dengan Inspektur Yuan. Dia merasa generasi baru akan bangkit dan menggantikan tim topeng. Dan dia turut senang dengan semua itu. Saat ini semua tim tentara baru sedang bertarung dengan serius dan sengit melawan tim topeng. Mereka masih berusaha untuk dapat menahan kapten mereka, yaitu Mia. Sementara itu, Kie masih bertarung dengan Epic dan sengit melawan Mia sebab mereka adalah pengguna kekuatan dewa, di mana Kie bersama kekuatan Mikhail dan Mia bersama kekuatan dewa waktu. Pertarungan ini semakin memuncak ketika Kie dan juga Mia saling beradu kekuatan dewa yang mereka miliki. Karena terlalu percaya diri, Mia akhirnya dikalahkan oleh Kie. Dan membuat topeng Mia terbelah. Dan secara teknis, Kie lah pemenangnya. Dan film ini pun tamat.